Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ada sukacita, amin. Pada hari ini kita dipertemukan dalam sebuah ibadah untuk mengingat akan betapa besar kasih Kristus kepada kita 2000 tahun yang lalu. Biarlah pengorbanan Kristus ini dapat kita terus ingat. Sebelum kita lebih dalam lagi beribadah, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan pengorbanan-Mu itu dapat mengingatkan kami akan sebesar apa cinta dan kasih yang Kau miliki bagi setiap kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau lebih dalam lagi memuji memuliakan nama-Mu Bapa, supaya kami terus dapat mengingat akan pengorban-Mu. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau mengurapi pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk Bapak Ibu sekalian, sekalipun ada di rumah, kita mau sama-sama angkat pujian kita yang pertama. Kita mau katakan bahwa oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah menebus setiap kami dan Kau telah menebus dosa-dosa kami. Dan kami memperoleh anugerah terbesar dalam hidup kami. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Kita katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau katakan dari awal, Kau layakkan ku menghampirimu. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
menyelamatkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Kuasa-Mu oleh darah-Mu, Tuhan, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, terima kasih Yesus, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Sama-sama jemaat kita katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, yes Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi kita akan lebih sungguh lagi, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Dengan lembut katakan, karena salib-Mu ku hidup. Saya ajak Bapak Ibu untuk lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi, lembut lagi. Yes, katakan, Kau yang berkuasa Tuhan, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita mau siapkan hati kita,
kita mau lebih dalam lagi. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi hari ini kami kembali datang menghadap tahta kudus-Mu, mengucapkan syukur berterima kasih untuk anugerah kasih setia Tuhan yang ajaib bagi kami. Dan kalau pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama berkumpul di hadapan-Mu, kami sedang merendahkan hati dan diri kami. Karena kami mau mengingat akan setiap kebaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan sudah mengorbankan diri untuk kami umat berdosa, melalui karya penebusan di kayu salib, sehingga kami Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kami memperoleh keselamatan kekal yang daripada-Mu. Untuk itulah Tuhan kami bersama-sama pagi hari ini beribadah di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan anugerah kami yang terbaik, memberikan urapan baru untuk kami semuanya, secara khusus Tuhan untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong penuhi dengan urapan Roh Kudus-Mu yang memberikan anugerah pengertian atas hamba-Mu. Sehingga seluruh sidang jemaat yang sebentar Tuhan akan menerima akan anugerah perkataan firman-Mu, mereka boleh mengerti dengan baik. Mereka Tuhan boleh memahami akan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka semuanya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dari dasar hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar? Saya percaya meskipun hari-hari ini adalah hari-hari yang kurang menyenangkan bagi kita semuanya karena kita dalam tanda kutip masuk dalam isolasi karena adanya virus corona atau COVID-19. Nah, ketika kita mungkin hari ini tidak bisa berkumpul bersama-sama melalui ibadah yang kita selenggarakan, ya saya ada di gereja dengan keterbatasan yang ada pada kita semuanya hari ini, dan saudara yang ada di rumah, ya mungkin ada sesuatu yang menjemukan, tetapi kita percaya bahwa melalui berkat perkataan firman Tuhan yang sebentar akan kami terima, kita bisa mengalami pembaharuan, bahkan kita bisa membanggakan hati Tuhan. Nah, pagi hari ini kita bersama-sama kembali mengingat akan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia menyerahkan nyawanya, Dia memberikan nyawanya buat kita semua umat berdosa karena kasih-Nya yang besar. Nah, ini adalah satu peristiwa yang saya katakan langka di dunia. Kenapa demikian? Karena ada orang yang rela memberikan nyawanya buat orang-orang yang tidak dikenalnya. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana Tuhan di akhir hidupnya, Dia masih sempat memberikan yang terbaik sebelum nyawanya kembali kepada Bapa di surga. Dia sempat membanggakan semua orang, sempat memberikan yang terbaik, bahkan secara khusus memberikan perhatian bagi orang-orang yang percaya dan juga bagi orang-orang yang sedang mau mendekat kepada dirinya. Nah, pagi hari ini saya memberikan satu tema, yaitu memberi kebanggaan pada saat terakhir. Sekali lagi temanya adalah memberi kebanggaan pada saat terakhir. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama saya membuka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan eksposisi 3 ayat dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Judul perikop daripada Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan yang ke-27 diawali dengan ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah Yesus disalibkan. Nah, inilah karya penebusan yang terbesar. Tuhan sekali lagi merelakan nyawanya buat kita semua. Ini adalah sesuatu yang saya katakan hebat, luar biasa. Nah, sebelum saya membacakan buat Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit review bagaimana penderitaan Tuhan sebelum Dia disalibkan. Ya jelas pada saat malam terakhir Tuhan mengadakan satu perjamuan yang disebut dengan perjamuan
Paskah. Nah kemudian ketika perjamuan itu selesai, Tuhan kemudian mulai dikejar oleh orang-orang, imam-imam kepala, tentara Romawi, dan singkat cerita, Yesus ditangkap. Sebelum ditangkap, dia berdoa semalam-malaman. Dengan penuh ketakutan, bahkan firman Tuhan mencatat tetesan keringatnya itu seperti darah. Tetapi lihat, Yesus tidak pernah gentar menghadapi satu situasi yang menakutkan. Justru pada saat-saat terakhir, Yesus memberikan suatu contoh yang terbaik di dalam ketakutannya, di dalam tekanan-tekanan yang hebat, dia semakin mendekatkan dirinya kepada Bapa di surga. Dia sempat berseru, kalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi biarlah kehendak Bapa saja yang jadi. Jadi artinya apa? Yesus benar-benar mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa di surga. Karena Yesus tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Nah kemudian singkat cerita juga Yesus ditangkap dan dia harus memanggul salibnya sampai ke tempat yang disebut dengan Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Ya kita mungkin hanya mendengarkan sebuah cerita tentang penangkapan Yesus kemudian panggul salib. Kita yang tidak menonton secara langsung, kita tidak bisa mengerti keadaannya. Tetapi saya bisa membayangkan bagaimana Yesus saat itu dengan beban yang sangat berat, sudah semalam-malaman tidak tidur, penuh luka, dicambuk, berdarah-darah. Dia masih sempat untuk memberikan kebanggaan yang terakhir. Nah kita akan bersama-sama melihat dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan yang ke-27, demikian perkataan firman Tuhan ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Nah saudara perhatikan ada 3 ayat ceritanya sedemikian singkat. Tetapi ternyata di dalam cerita yang sedemikian singkat dalam 3 ayat ini mengandung satu makna yang dalam. Yesus dalam keadaan disalib dan firman Tuhan mencatat di dalam ayatnya yang ke-28, 29, Yesus tahu kalau sebentar lagi dia harus mati. Tetapi ternyata sekali lagi Yesus mampu memberikan kebanggaan kepada semua orang. Memberikan yang terbaik di saat-saat yang terakhir. Nah kita tahu pelayanan Yesus adalah pelayanan yang cukup singkat. Di usia kurang lebih 33 atau 33,5 tahun, Yesus mati. Pelayanannya hanya kurang lebih antara 3 atau mungkin 3,5 tahun. Tetapi dalam pelayanan yang singkat inilah, Yesus memberikan makna, memberikan teladan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan saya sangat berharap melalui pemberitaan firman Tuhan, mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib yang seringkali kita sebut dengan perayaan Jumat Agung, kita bisa mengambil satu contoh teladan dari kehidupannya yang sangat luar biasa. Nah kehidupan apa yang perlu kita teladani dari Yesus yang hanya dengan singkat melayani kita semuanya? Saudara perlu perhatikan, ternyata yang pertama, Yesus di sini sangat menghormati dan juga bangga kepada ibunya. Kenapa bangga kepada ibunya? Ya, yang pertama ini saya sebutkan bahwa Yesus di dalam detik-detik terakhir, ketika dia hampir mati, kematian Yesus memberikan satu contoh teladan bahwa ternyata dia sedemikian bangga kepada ibunya. Apa sih yang dibanggakan? Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria,
istri Klopas, dan Maria Magdalena. Saya akan ekspos tentang dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ibu Yesus yaitu Maria. Apa yang Yesus banggakan terhadap ibunya? Karena Yesus tahu ibunya adalah seorang yang hebat. Ibunya adalah seorang yang berani. Dan saudara perlu catat, ibunya adalah satu pribadi yang penuh kasih. Kenapa saya katakan dia hebat? Kenapa dia seorang pribadi yang berani? Kenapa dia seorang pribadi yang penuh kasih? Bahkan saya mau katakan bahwa ibu daripada Yesus yang namanya Maria, dia adalah satu pribadi yang tegar. Kenapa saya katakan tegar? Ya, karena di dalam saat-saat di mana dia harus melihat putranya yang di dalam siksaan, dia masih mencoba untuk mendekatkan diri untuk memberikan satu dukungan. Saya mau berkata bahwa ini adalah satu hal yang tidak mudah. Kenapa demikian? Karena hal yang paling membuat seseorang itu susah, yaitu kalau ada orang tua yang melihat kematian anaknya. Ya, saya sering kali bertanya kepada beberapa orang yang pernah ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang dicintai meninggalkan dirinya, dan orang yang saya tanya ini selalu bercerita, saya enggak kuat melihat anak saya harus mati terlebih dahulu dibandingkan saya. Biasanya yang cerita seperti ini adalah seorang ibu. Memang saudara perlu pahami bahwa bagaimana seorang yang pernah melahirkan, kemudian melihat orang yang dilahirkannya ini mengalami yang namanya penderitaan. Nah, rupanya dari apa yang menjadi satu kebanggaan Yesus ketika dia melihat ibunya Maria datang mendekatkan diri. Saya mau berkata ini adalah satu gambaran. Gambaran apa? Gambaran bagi kita semua yang mungkin hari ini sedang juga mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya ketakutan, mengalami sesuatu yang mungkin mengerikan seperti halnya hari ini yang disebut dengan virus corona. Kita semua orang takut. Tetapi contoh teladan yang bisa membuat Yesus di akhir hidupnya bangga, seperti halnya Maria. Dia mencoba mendekatkan dirinya. Jadi saudara perlu catat bahwa di saat detik terakhir, di saat Yesus hampir mati, Yesus bangga terhadap orang-orang yang mau mendekat pada waktu ada kesusahan. Saya berkata ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Kenapa? Biasanya kalau orang sedang mengalami kesusahan, biasanya akan muncul yang namanya ketakutan. Tetapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki cinta, memiliki kasih kepada Tuhan yang ajaib, yang baik, kasih itu akan melenyapkan setiap ketakutan kita. Seperti halnya Ibu Maria. Kalau Bapak Ibu perbandingkan dengan murid-murid atau mungkin orang-orang yang pernah mengikut Yesus, yang pertama saya akan bandingkan dengan Petrus. Ketika ada penderitaan, ketika Yesus mau ditangkap, Petrus jelas firman Tuhan mencatat 3 kali dia menyangkal Yesus. Ditanya oleh seorang hamba wanita, bukankah engkau yang biasa dengan Yesus orang Nazaret itu? Tetapi Petrus dengan sangat tegas, dengan takut, dia mengatakan aku tidak mengenal dia. Itu Petrus sebagai murid yang pernah berjalan di atas air. Pada waktu ada persoalan, ada permasalahan, dia takut, kemudian dia lari meninggalkan. Kemudian juga ada orang yang bernama Nikodemus, ada orang yang bernama Yusuf Arimatea. Meskipun pada waktu Yesus sudah mati, 2 orang ini yang mengambil mayat. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yusuf Arimatea maupun Nikodemus, mereka hanya melihat Yesus dari jauh. Kalau Maria tidak. Maria ketika melihat Yesus ditangkap,
dia terus mengiring. Ketika Yesus memanggul salib, Maria tetap mengiring Yesus sampai dengan disalibnya. Sama bagi kita semua ketika mungkin hari ini kita sedang mengalami satu persoalan, mengalami satu pergumulan yang hebat, mengalami satu kegentaran ketakutan. Biarlah hari ini kita bisa mencontoh Ibu Maria, tetap datang mendekat. Dia tetap mau mengiring Yesus sampai di mana Tuhan meninggalkan raganya. Dan ternyata apa ini membuat Yesus itu bangga. Nah saudara perhatikan ketika Yesus mempunyai kebanggaan dengan orang yang mau sedang mendekat, apa yang Yesus lakukan? Yang kedua, Yesus akan memikirkan secara khusus terhadap orang-orang yang mau mendekat. Saudara perlu catat sekali lagi, Yesus mau memikirkan secara khusus terhadap orang-orang yang mau mendekat. Nah sekarang saudara perhatikan dalam ayat 26, firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, ya secara tafsir ini adalah Yohanes, murid yang dikasihnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ibu, inilah anakmu. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, perkataannya bukan ibu inilah anakmu, tetapi dikatakan ibu itulah anakmu. Jadi dalam keadaan Yesus tersalib, ketika hari itu Yesus melihat ibunya datang, apa yang Yesus lakukan? Dia memikirkan, wah ibuku seorang diri. Meskipun Yesus punya saudara-saudara yang lain, meskipun Maria punya anak-anak yang lain, tetapi Yesus memikirkan ibunya. Sehingga ketika itulah dia berkata kepada ibunya, dia berkata kepada muridnya, diawali dengan satu perkataan, "Ibu, itulah anakmu." Kenapa Yesus mengatakan ibu itulah anakmu? Ya, karena Yesus mau memberitahu Ibu Maria bahwa Yohanes adalah juga anakmu. Memang Yohanes adalah orang lain. Yesus bukan saudara daripada Yohanes, bukan. Yohanes hanya muridnya. Tetapi kita perlu tahu bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan, mereka adalah saudara-saudara seiman. Sama hari itu, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, itulah anakmu." Untuk apa Yesus berkata seperti itu? Karena mengandung satu pesan, "Ibu, janganlah engkau sedih. Ibu, janganlah engkau khawatir. Meskipun aku meninggalkan engkau." Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal 14, dalam ayat yang ke-18 dikatakan, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian, engkau tidak akan menjadi yatim piatu." Disinilah kita perlu pahami, lihat saudara, waktu kita mau datang mendekat, waktu kita mau mengiring Yesus dengan kesetiaan, Yesus pun tetap memikirkan hidup kita semuanya. Yesus memberikan satu pemikiran yang terbaik, dalam tanda kutip. Ibu Maria ini dititipkan kepada Yohanes. Untuk apa? Untuk dirawat, untuk bersama-sama dipelihara bersama murid-murid yang lain. Jadi kalau saudara perhatikan secara baik, ternyata di dalam detik-detik yang terakhir, pengorbanan Yesus di kayu salib dengan satu perayaan disebut dengan Jumat Agung. Saudara bisa perhatikan hal yang kedua ini, Tuhan tetap memikirkan setiap orang, semua orang yang percaya kepadanya, yang secara khusus tetap mau mendekat. Sama hari ini meskipun ibadah kita adalah ibadah yang terpisah, saudara ada di rumah, saudara mungkin hari ini sedang menonton di ruang makan,
Saudara mungkin hari ini sedang menonton di kamar tidur saudara. Saya ada di gereja di tempat ini, tetapi saya percaya ketika kita masing-masing mau mendekat kepada Yesus Kristus Tuhan, Tuhan juga sedang memikirkan kita semuanya. Dan ketika Tuhan sedang memikirkan kita semuanya, apa yang terjadi? Singkat cerita, Tuhan memberikan pemeliharaan bagi setiap orang yang cinta kepada dirinya. Itu adalah hal yang kedua. Dan hal yang terakhir, pesan Tuhan di mana kematian Yesus bagi kita sebagai satu bentuk pengorbanannya yang ajaib. Pesan yang ketiga, Tuhan menginginkan supaya kita saling mengasihi. Kenapa saya katakan hal ini adalah saling mengasihi? Iya, karena saudara perhatikan dalam ayat 27 dikatakan, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia, Maria, di dalam rumahnya. Jadi pesan Tuhan yang terakhir ketika dia hampir meninggalkan dunia. Dia yang sudah berkorban, rela memberikan nyawanya bagi kita semua umat Tuhan, umat berdosa. Tuhan memberikan satu ingat-ingatkan, hendaklah kita mau saling mengasihi. Sama hari itu Yohanes sebagai murid Tuhan diberi satu perkataan, inilah ibumu. Apa pesan daripada Tuhan tentang kata-kata inilah ibumu? Yang pertama pesannya adalah supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai saudara seiman, hendaklah kita mau saling memperhatikan. Kemudian yang kedua, terimalah satu dengan yang lain itu apa adanya. Dan yang ketiga pesannya adalah hormatilah orang lain. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin hari ini saudara sedang melihat ada kesusahan, ada hal-hal yang mungkin hari ini sedang perhatikan, ada orang-orang yang mungkin kekurangan. Seperti halnya hari itu Ibu Maria yang jelas-jelas kehilangan Yesus. Saya percaya dia sedemikian sedih. Tetapi ketika Tuhan memberikan satu pesan kepada Yohanes, inilah ibumu. Saya percaya Ibu Maria pun merasa diperhatikan. Ibu Maria pun merasa diterima. Oh ternyata anakku tetap juga memikirkan aku di dalam kesendirian. Dan tiba saatnya ketika kita sedang merayakan pemberitaan atau perayaan Jumat Agung, kita pun bisa mengambil bagian seperti halnya Yohanes mengambil bagian, yaitu mengasihi orang lain. Dan sebagai ayat penutup saya mau bacakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, 23 dan ayat 24. Bapak Ibu menyimak dengan baik, firman Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi kalau saudara perhatikan, inilah pesan Tuhan yang terakhir sebelum dia meninggalkan dunia. Sewaktu dia mau masuk dalam penyaliban, dia memberikan satu pesan, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Nah mungkin hari ini ada satu hal yang membuat saudara merasa tidak nyaman, saudara sulit untuk mengampuni, saudara sulit untuk menerima orang lain. Kalau saudara adalah benar murid Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, di dalam perayaan Jumat Agung sebelum kita merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, biarlah kita bersama-sama bisa mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan, bahkan secara khusus mungkin saudara bisa mengampuni orang lain.
Saya percaya ketika pengampunan, ketika kasih itu kita alirkan, kita impartasikan kepada semua orang, ada sesuatu yang membuat Tuhan bangga, membuat Tuhan disenangkan, sehingga setiap persoalan, setiap pergumulan yang sedang kita alami, Tuhan akan cepat lakukan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati. Nah, kita akan bersama-sama berdoa. Saudara tundukkan kepala dan tutup mata kita masing-masing. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh pagi hari ini mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan terus mengingatkan kami, bahkan di detik-detik yang terakhir, Tuhan, Engkau bisa memberikan contoh yang terbaik. Engkau bisa memberikan teladan yang terbaik di saat-saat terakhir. Dan melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan pagi hari ini, kami boleh melihat bahwa ternyata Tuhan bangga kepada setiap orang yang mau mendekat kepada Engkau. Tuhan bangga, Tuhan senang ketika ada orang yang mau datang kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus Tuhan. Untuk Tuhan, pribadi-pribadi ini menyerahkan akan setiap persoalan dalam tangan kasih-Mu. Dan kami tahu Tuhan melalui juga pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, ketika Engkau bangga Tuhan, Engkau juga memikirkan orang-orang yang sedang mau mendekat kepadamu. Untuk itulah Tuhan melalui ibadah yang kami selenggarakan melalui ibadah online, Tuhan biarlah ini boleh menjadi tanda bahwa kami juga sedang mendekat kepada Tuhan. Di dalam ketakutan, di dalam pergumulan, di dalam segala hal yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, biarlah kami datang intim mendekat kepadamu, mendengar perkataan firman-Mu, membaca perkataan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami terus diperhatikan oleh Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk melakukan pengajaran yang Tuhan berikan, yaitu supaya kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu, ketika kami melakukan setiap perintah-perintah yang Tuhan katakan tentang mengasihi, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami semuanya Tuhan boleh kembali mengalami berkat surgawi. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati akan seluruh sidang jemaat yang sedang mendengarkan pemberitaan firman-Mu melalui Tuhan online, melalui Tuhan akan media sosial. Kiranya Tuhan menolong memeteraikan akan setiap perkataan firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, kiranya Tuhan Kau memberkati dengan berkat damai, dengan kekuatan kesehatan, bahkan kecukupan dalam bidang ekonomi. Bahkan setiap usaha pekerjaan masing-masing daripada Tuhan sidang jemaat-Mu, Engkau juga terus topang, sehingga mereka Tuhan boleh secara khusus tetap memberikan yang terbaik, akan sebagian daripada harta yang dimiliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kelebaran pekerjaan Tuhan di muka bumi. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, berdoa untuk para menteri, Tuhan berdoa untuk wakil presiden, berdoa untuk para gubernur, berdoa Tuhan untuk para bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan kiranya berkati setiap aparat, bahkan Tuhan Kau memberkati akan TNI, Polri, secara khusus juga Tuhan Kau memberkati para tim medis, dokter rumah sakit untuk menangani akan virus corona ini dengan baik. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan hikmat atas mereka semuanya, sehingga Tuhan akan pandemi yang sedang kami alami ini boleh segera diselesaikan oleh Tuhan dengan cara-cara yang heran. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, kami bersama-sama akan mengangkat tangan, mengangkat hati kami, untuk kami sebentar akan menerima akan anugerah berkat yang daripada surga. Terima kasih Bapa di surga. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya berkat firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya, dan kita akan berjumpa dalam hari-hari yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi